Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan project Vue.net yang sebelumnya kita sudah membuat tampilan form tersebut sedikit lebih bagus lah gitu kan, menggunakan ataupun belajar splash screen. Kemudian kita tambahkan pada form utama atau tampilan main frame menggunakan panel. Nah, sekarang kita project kita akan membahas bagaimana membuat kelas dan modul. Nah, selama ini kan kita belajar penggunaan database itu kan satu form satu koneksi. Nah, koneksi itu kita buat tersendiri. Nah, kemudian kita akan membuat modul. Nah, modul ini hampir sama dengan seperti kelas lah gitu, hampir sama dengan kelas. Saya mohon maaf tidak menjabarkan lebih panjang pengertian kelas dan modul. Bapak Ibu bisa lihat saja sendiri di internet ataupun referensi yang lain. Jadi intinya kelas itu kita buat satu objek tersendiri, modul hampir sama, hampir sama. Jadi ibaratnya modul itu membuat satu fungsi sendiri ataupun satu hampir sama dengan kelas tersendiri. Nah, itu berhubungan nanti dengan penambahan ataupun input user. Nah, kemudian setelah selesai, nanti kita bagaimana login itu kita bisa rubah berdasarkan umpamanya namanya Rina. Rina itu sebagai admin. Nah, Siska sebagai user. Oke, jadi jika nanti ada yang mau dipertanyakan silakan saja di komen. Bagi mahasiswa saya atau siswa saya silakan saja ketemu. Nanti kita bahas sama-sama. Saya mohon maaf penjabaran saya mungkin masih kurang ataupun teorinya masih sangat-sangat kurang. Tetapi kalau nanti ingin berdiskusi lebih panjang silakan saja. Oke, kita buka projectnya. Nah, kebetulan kita lanjutkan yang project kemarin, yang sebelumnya ini kan waktu lalu kita sudah buat loading. Nah, sebelumnya kita sudah buat, kita bisa lihat di sini pada form utama. Nah, di sini sudah kita buat ya. Nah, sekarang kita akan buat di sini data. Nah, di sini nanti kita tambahkan nanti ada tambah user, update password. Nah, dua ini akan berhubungan dengan login. Kan login ini kan selama ini kan hanya manual. Nah, ini yang berhubungan sama database. Oke, yang pertama kita close aja dulu. Close, di sini close saja, close. Kemudian kita buat form baru. Klik kanan, add Windows Form. Nah, tulis di sini FRM daftar user .vb. Oke, daftar user. Oke, kita tambahkan ya add. Kemudian kita seperti biasa kita hilangkan control box-nya. Control box-nya kita hilangkan menjadi false. Kemudian di sini bisa dilihat biasanya labelnya mana ya? Label di sini, tulis di sini username. Di sini kita copy saja 4. Di sini. Nah, di sini password. Terusnya retype password. Nah, di sini level. Ini yang saya bilang ada pemilihan. Jadi kan setiap form itu kan pasti beda-beda, tidak mungkin semuanya admin kan.
Nah, kemudian kita cari text box di sini. Text box ya, di sini text box. Kita copy saja, Ctrl C. Di sini juga sama. Kemudian combo. Nah, kalau mengingat level usernya itu kan sudah kemungkinan besar kan sudah pasti. Biasanya sih tergantung di lapangan. Ada yang cuma 2 user, ada yang tampilan cuma beberapa user. Nah, contohnya di saya kan sudah dibahas sebelumnya, ini kan form utama kan untuk admin. Nah, di sini tampilan biasa, di sini tampilan biasa juga kan. Nah, gitu. Jadi ya memang setiap sistem itu pasti beda-beda fungsinya ataupun tampilannya. Oke, kita cari combo. Di sini combo. Oke. Kemudian di sini kita kecilkan saja. Kemudian di sini pakai bottom. Nah, di sini tulis daftar user. Kemudian di sini total. Oke. Oke, sudah. Nah, untuk penamaannya, karena mengingat kondisinya tidak memungkinkan, takutnya lama, takutnya juga saya membuat ini takutnya ada masalah, jadi saya hilangkan dulu ya. Bukan saya hilangkan, saya tidak gunakan dulu, menggunakan penamaan. Nah, ini mas textbox 1, di sini textbox 2, di sini textbox 3, di sini combo 1, di sini BTN 1, dan di sini BTN bottom 2. Oke. Kemudian nah, kita simpan, kemudian kita close saja. Kemudian kita tampilkan ketika data sudah terinput kan, data kan sudah diinput. Umpamanya namanya Rani, passwordnya 123, levelnya sebagai apa gitu kan. Nanti akan terkumpul menjadi tempatnya beberapa user, ada user admin, ada user biasa ataupun user yang di bawahnya. Oke. Kita buat di sini klik kanan, add Windows Form, namakan di situ, jadi dikondisikan saja penamaannya frm data user .vb, add, oke. Kemudian di sini kita hilangkan control box-nya seperti biasa menjadi false, oke. Kemudian di sini kita label, di sininya label, tulis di sini cari user, di sininya text box, kemudian di sini bottom, tambahkan bottom di sininya. Kita copy buat 2. Di sini saya namakan bottomnya cari, di sini ya batal. Oke. Nah, kemudian setelah kita buat, kita mau menampilkan data grid ya, ataupun yang saya bilang jendela data, ya kan? Jendela datanya. Cari kata data grid di sini, data grid. Nah, di sini
Oke. Oke, sudah. Kalau sudah, kita simpan, jangan lupa. Nah, ketika kita sudah buat, umpamanya tadi kan saya bilang Rani, passwordnya 123 akan muncul. Nanti tiba-tiba Rani itu ingin mengupdate ataupun merubah passwordnya. Jadi kita klik di sini akan muncul tampilan untuk mengupdate. Nah, kita buat form lagi. Oke, klik kanan, kemudian add, kemudian Windows Form. Namakan di situ FRM update user.vb. Oke. Nah, kemudian di sini kita hilangkan seperti biasa control box-nya menjadi false. Nah, kemudian kita buat label. Nah, kita bikin di sini labelnya umpamanya user. Nah, di sini saya copy saja seperti biasa. Terusnya di sini nama user. Di sininya password baru. Di sininya retype. Nah, kemudian ini kita bikin lagi di sini satu. Oke, nah, nanti bukan apa-apa. Ini nanti yang berhubungan dengan penomoran otomatis. Oke. Kemudian text box sini. Sini saja. Terusnya copy. Terusnya di sini kok paste lagi. Nah, kemudian kita buat tombol di sini button. Buat saya copy di sini. Oke, bottomnya kita namakan di sini ganti password. Nah, di sini batal. Oke. Nah, kebetulan saya inginnya ini penamaannya agak sedikit beda penamaannya. Saya namakan di sini biar gampang gitu kan. Saya namakan LBL ID. Jadi label ID itu saja yang saya minta rubah, yang lainnya sih tidak gitu kan. Oke, nah ini karena mengingat biar agak sedikit beda dikarenakan penamaran. Nah, nanti penamaan itu kan berdasarkan penamaannya, umpamanya namanya Rani nomor 1 terus gitu kan, karena kita menggunakan penomoran otomatis gitu kan. Oke, kalau sudah jangan lupa disimpan. Nah, kemudian kita kan sudah buat nih yang pertama tadi kita sudah buat daftar user kan sudah. Kemudian kita buat lagi setelah sudah disimpan daftar akan terkumpul di sini namanya. Kemudian nama tersebut ingin diganti update passwordnya akan muncul nanti di sini. Nah, sebelum kita buat database, nah di sini kita tulis di sini tampilannya itu sedikit beda itu bukan dalam arti apa, karena kan berhubungan sama level user ya. Sebenarnya sih bisa langsung sih sebenarnya menggunakan langsung di sini formnya,
tapi saya maunya langsung saja biar cepat. Nah, klik di sini, hitam kecil, kemudian edit, samakan persis ya, yang saya ketik admin user 1. Jadi silakan ditambahkan saja. Ini kan kebetulan kan di saya kan ada user 2, jadi dikondisikan saja ya. Oke, langsung di kemudian kita klik OK. Nah, nanti kemudian di sini ditulis pilih level pada teksnya. Oke, sip. Nah, jika sudah jangan lupa disimpan, kita close saja, close. Oke, kalau sudah, jika formnya sudah, nah kemudian kita akan membuat koneksi ataupun kelas, karena kan selama ini umpamanya kita mau buat daftar user, nanti kita kan dibuatnya di sini kan biasanya kelasnya ataupun koneksinya, buat kelas koneksinya kan di sini kan. Nah, kita mau bikin sendiri saja koneksinya biar untuk mempermudah gitu kan. Jadi kalau beberapa form, kalau Bapak bayangkan saja satu form bikin koneksi banyak sekali, kalau ada 20 form berarti 20 koneksi loh. Tapi bagaimana kita buat saja perwakilan satu koneksi untuk beberapa form. Nah, kemudian caranya kita buat kelas, klik kanan di sini ya. Klik kanan, add, baru kelas. Tulis di situ koneksi, samakan persis ya. Koneksi, baru kecil saja, baru enter. Kemudian saya copy saja ya, Nah, kemudian silakan. Nah, ini panjang sekali ya. Oke. Udah. Nah, ini kebetulan yang pertama ini nama server komputer. Jadi setiap komputer itu beda-beda namanya ya, ibaratnya seperti IP address gitu kan. Nah, ini nama database. Nah, ini SA ataupun sistem administration, ini password yang pada server pass-nya gitu kan. Jadi nanti kita cuma ini saja dengan ini. Nah, kemudian yang lain, dan ini sudah saya ketik kan. Jadi kalau nanti ada masalah, biasanya ini masalahnya nih, ataupun nama database-nya. Oke. Disilakan kalau ingin mau codingan ini tinggal di komen saja, nanti saya akan berikan. Bagi mahasiswa saya tinggal minta, biasanya saya sudah langsung saya kasih ketika praktikum. Oke, kalau sudah, kemudian kita buat lagi modul. Nah, modul ini nanti ini berhubungan sama security. Nah, saya security-nya menggunakan hash. Nah, jadi ada kelebihannya si hash ataupun yang lain itu kan, silakan saja Bapak Ibu baca. Mungkin nanti kita akan bahas di lain waktu. Nah, tapi dalam penggunaan database ini saya tidak menampilkan data yang setelah kita input karena langsung diinskripsi beberapa karakter, kurang lebih 20 lah karakter. Nah, kemudian kita buat modulnya, klik kanan, add modul. Nah, di sini saya namakan menjadi umum. Kemudian enter. Nah, kemudian saya copy saja. Kemudian di sini saya timpa ya. Nah, di sini nih. Di sininya saya kecilkan. Silakan. Jadi kita nanti yang berhubungan dengan kriptografi ya, nanti saya, jadi intinya
data ataupun yang diinput ketika login itu tidak akan bisa dilihat biarpun dia sebagai super admin, karena langsung dienskripsi kurang lebih 20 karakter. Nah, ini yang fungsinya nih hash ini ya. Oke, kalau sudah disimpan, kemudian kita minimis, kita buat database-nya. Oke, di sini kebetulan sudah, saya passwordnya 123, kemudian connect. Nah, kebetulan saya kan sudah buat sebelumnya kan. Nah, saya akan buat yang database yang lain sebagai untuk ya permudah kita pembelajaran. Oke, kita klik buka yang baru saja, klik kanan buat database yang baru ya. New database, namakan di situ perpustakaan. Kemudian oke. Nah, sudah muncul kan ya. Kemudian klik yang ini, yang plus. Kemudian kita lihat, nah tabelnya kan pasti belum ada kan. Nah, sekarang kita buat tabelnya. Nah, tabelnya klik kanan, kita buat tabel untuk login ini, untuk nambah user yang berhubungan dengan login. No table. Nah, kita buat di sini ID. Nah, ini yang saya bilang penggunaannya penomoran otomatis. ID kita jadikan sebagai integer saja, karena kan penomoran otomatis. Kemudian di sini username. Nah, envarchart-nya bikin saja 50 lah. Terusnya password, kemudian envarchart-nya 50, kemudian level. Nah, envarchart-nya 10 karena kan admin dengan user kan, nggak banyak-banyak. Nah, jika sudah, ini ID-nya kita jadikan sebagai primary key. Klik kanan, set primary key. Kemudian karena ini berhubungan dengan penomoran otomatis, satu tak terhingga ataupun penomoran yang ya berurutan gitu kan. Kita jadikan di sininya nih identity column, klik di sini ID. Jadi sebagai penomoran otomatis nomor 1 tak terhingga. Jadi kalau 1 2 3 nomor 3-nya kehapus, nanti akan 4 5 6 7. Jika sudah, ini sudah, password samakan persis ya. Ini juga sudah, identity column-nya. Kemudian kita simpan, klik kanan, save table 1, tulis di situ MS user ataupun master user. MS user, kemudian oke. Oke, jika sudah, diminimis saja. Saya lupa, mohon maaf. Kemudian kita koneksikan, kita koneksikan. Kebetulan kan di sini menggunakan kan ini kan, siapa tahu kan satu komputer Bapak Ibu atau mahasiswa saya kan beda-beda kan. Sebagai contoh dulu saya hapus dulu ya. Nah, caranya bagaimana? Ya sudah, gini saja. Ini kan sudah ada nih, klik kanan, connect. Nah, kemudian kita copy saja, ini kan servernya masih ada, masih keblok kan, masih ada blokannya. Ctrl C saja, Ctrl C. Kemudian di sininya kita paste. Nah, terus di sini namanya database-nya perpustakaan. Biar kita lihat dulu aja saja, kalau takutnya ada kesalahan. Perpustakaan tuh. Ini yang kita copy aja lah, kalau biar enggak ini ragu. Nah, kan sudah. Kalau sudah, kita simpan. Nah, kalau sudah, sekarang kita berhubungan sama form input data usernya beserta passwordnya. Kita langsung klik 2 kali pada form. Nah, di sini daftar user. Nah, terusnya setelah itu
Kemudian yang ini kita ini saja, yang ini paling gampang dulu ya, karena kan kalau batal kan otomatis berhubungan ke form utama. Gitu kan. Klik 2 kali, tulis di situ frm utama.show, langsung mi titik close. Pembatal ya. Nah, kemudian setelah selesai, saya langsung copy saja ya di sini. Copy saja untuk bottom daftar user. Yang penting penamaannya samakan saja nih. Saya kebetulan penamaannya default saja, textbook 1, textbook 2, textbook 3, combo 1. Klik 2 kali. Nah, kemudian paste. Nah, tidak ada masalah kan nih. Tuh kan. Nah, tuh. Jadi kita akan menginput data di sini, input data, terusnya juga nanti setelah selesai, kalau sudah ada belumnya pasal tidak sama, akan kasih tahu lagi, gitu kan. Tapi kalau sudah ada data yang sama atau user yang sama, dia kasih tahu lagi, gitu kan. Nah, ini berhubungan sama ininya cache-nya ataupun inskripsinya dalam security. Untuk memperkuat saja sih, jadi kita juga nggak tahu agar tidak mudah dihack lah, gitu kan, tidak tahu akan password yang digunakan. Oke, kalau sudah kita simpan, kita close saja sini. Sekarang kita berhubungan sama data user, nah sini, karena kan di input umpamanya namanya Rani, passwordnya 123, nanti akan terkumpul di sini. Kan. Jangan lupa penamaannya samakan aja, textbook 1, bottom 1, bottom 2, gitu kan. Nah, ini sini sudah ada. Nah, kemudian kita klik 2 kali pada form. Nah, terusnya kita tulis di situ. Nah, kebetulan kan datanya akan muncul kan, jadi kita buat dulu sub tampil gridnya di sini. Tampil grid. Terusnya saya copy saja. Nah, sudah. Nah, yang tadi ini kan kita menampilkan yang ini nih, ini MS user. Nah, kemudian di sini pada form loadingnya yang awal yaitu tampil grid. Nah, oke. Kemudian di sini batal sama yang sebelumnya, frm utama.show mi titik close. Kemudian pada di sininya bottom 1 untuk mencari ini kan. Nah, kita klik 2 kali, saya copy saja. Nah, kita copy di sininya. Nah, saya copy saja, saya mohon maaf. Ini nanti akan mencari yang berdasarkan, jadi kan select bintang from data user ataupun data user berdasarkan username. Ini ada tidak namanya light dari textbox 1 ini. Oke. Kemudian ketika sudah muncul, saya inginnya klik 2 kali akan muncul datanya, gitu kan. Data namanya Rani itu. Caranya klik 2 kali, sudah. Kemudian bukan klik, tapi saya ingin double klik. Nah, itu kita rubah fungsinya di sini nih. Klik double klik ini pas di bawah. Kemudian saya copy saja. Dah. Nah, kebetulan di sini saya mohon maaf ini kopas. Nah, ini saya ganti karena akan muncul ke frm update user. Nah, gitu. Update user. Jadi ketika klik 2 kali langsung akan muncul di sini nantinya. Jadi kita klik 2 kali akan muncul ke sini tabel ini nanti. Oke. Oke, kalau sudah ini dihapus saja, biar tidak terlalu membingungkan.
Ini juga sama, sudah bakal. Oke, jangan lupa disimpan. Setelah nanti ketika diklik 2 kali ini datanya di sini, nanti akan muncul ini kan di sini. Tapi sebelumnya nama usernya kan sudah pasti. Ya, diusahakan jangan sampai ke edit lah gitu kan. Kecuali passwordnya kita jadikan saja di sini, tidak bisa di update ataupun di edit. Kita cari kata enable. Enable-nya menjadi false. Nah, oke. Kemudian di sini kita seperti biasa ini klik 2 kali, tulis di sini frm utama .show, terus ini titik close. Oke, kalau sudah, kemudian di sini yang ini ya kan, nah, pada button ganti password klik 2 kali, kita semikan, saya copy saja, paste, itu dia. Oke. Nah, tidak ada masalah, kebetulan di sini juga. Oke, jangan lupa disimpan. Nah, kita coba ya. Nah, permasalahannya itu kan awalnya kan dari loading dulu baru login ya kan. Tapi kan loginnya itu kan masih kosong kan karena tidak ada orangnya. Jadi kita kearahkan saja ke form utama. Tapi sebelum ke form utama, di sini kita sambungkan dulu. Kita klik di sini. Klik data, tambah user. Nah, kita copy saja di sini. Nah, di sini tulis frm daftar user. Oke. Sudah, daftar user. Nah, kemudian pada sininya juga update password, klik 2 kali, copy saja di sini. Nah, di sini tulis update, bukan update, data user, salah, data user. Nah, nanti kan ketika muncul pertama kali kan itu datanya, baru diklik 2 kali, karena update itu sebelumnya pada data user dulu, gitu kan. Nah, kita coba ya sebagai contoh, kita ganti dulu, ini sebagai contoh, sini, ini kita ganti ke form utama. Oke. Jangan lupa disimpan, kita close saja semua dulu. Kalau ternyata belum disimpan, nah simpan lagi. Nah, jika sudah, nanti kan awalnya kan muncul di sini. Nah, muncul di sini, kita masuk nanti ke sini dulu kan, tambah user, kemudian kita coba ke update, nah baru nanti ke login. Nah, coba kita coba ya, kita running, kita testing. Oke, sudah muncul aplikasi master, aplikasi yang sebelumnya master. Kita coba tambah user. Sebagai contoh umpamanya Gina, passwordnya 123, tolong diingat-ingat ya passwordnya, karena ini passwordnya tidak bisa dilihat kembali gitu kan. Kita pilih level sebagai admin. Nah, habis itu daftar user. Kita tunggu, takutnya ada kesalahan. Oke, alhamdulillah lancar, berhasil daftar user password baru. Nah, kemudian kita lagi tambahkan sebagai user lagi, tapi sebagai user biasa. Sebagai contoh umpamanya Rani, saya tulis dulu ya, takutnya saya lupa. 123, oke. Terusnya di sini saya namakan Rani, passwordnya umpamanya samakan saja 123, tapi dia sebagai user 1. Oke, Rani 123, oke. Oke, daftar. Oke, sama. Oke, kita lancar. Kemudian tiba-tiba Gina itu ingin merubah
passwordnya kita rubah, otomatis berhubungan dengan update ya. Kita klik di sini data update password. Nah, sudah muncul kan tuh. Nah, ini yang saya bilang, dia tidak bisa lagi tuh karena passwordnya sudah dienkripsi tuh semuanya tuh. Kurang lebih 20 karakter lah yang sudah ada. Jadi kita nggak tahu, jadi tolong diingat-ingat saja. Nah, biarpun di database-nya ada gitu kan, tetap aja di sini kita coba ya, klik kanan, edit top untuk melihat datanya. Tuh, dia sudah dienkripsi, sudah sekali kan, berapa ya, kurang lebih lah 20 lah gitu kan. Nah, kebetulan saya sudah ingat, coba kita ganti ya, kita update, klik 2 kali pada Gina. Ini saya bilang kan, password barunya umpamanya 124, kemudian di sininya 124, kita ubah umpamanya, nah kemudian ganti password. Nah, sudah berhasil, selamat berhasil ganti password. Oke, sudah berganti, kemudian batal. Oke, nah sekarang saya inginnya karena sudah ada orangnya di sini kan, 2 orang ini kan sudah ada kan. Nah, jadikan sebagai untuk login gitu kan. Gina dan Rani ini masuknya sebagai admin, apa tampilannya, Rani itu sebagai user tampilannya apa. Kemudian kita close saja. Nah, sekarang kita berhubungan sama login. Nah, login. Nah, kemudian di sininya kita klik 2 kali login. Nah, kan record kan ini sebenarnya record sebentar aja sih sebenarnya, N saja sih disebut. Itu kan. Itu ataupun apa ya, record ataupun keluar lah, mematikan lah, dimatikan. Nah, sekarang saya berhubungan sama login. Klik 2 kali pada login. Kemudian saya copy saja di sini. Nah, di situ. Nah, sudah di sini. Kebetulan kan sudah ada gitu kan, jadi ibaratnya kita masukin orangnya dulu baru kita buat kuncinya gitu kan. Karena kalau kosong, saya pernah coba belum sama sekali ya, karena memang tidak ada gitu kan, datanya kan tidak ada di sini. Saya pernah coba dulu, oh iya datanya kan belum ada ya, jadi nggak bisa gitu kan. Kalau sudah, kita balikan lagi seperti biasa di sini ke loading ya, kan loading dulu kan pertama kali kan, jangan lupa disimpan, kemudian kita close saja, takutnya ada yang nah tuh kan belum kan, yes. Nah, kemudian kita coba testing terakhir. Nah, kebetulan saya tadi ya, dia itu Gina ya, passwordnya sudah saya ganti 124. Login. Tunggu, takutnya saya ada kesalahan. Oke, berhasil. Nah, ini Gina sebagai admin, kan sudah ada kan di sininya tuh, nah, update-nya tuh. Nah, coba kita record. Nah, oke, tadi siapa tadi ya, saya lupa. Rani sebagai user, Rani. Nah, 1, 2, 3 passwordnya. Mungkin, nah, dia tidak ada. Oke. Jadi alhamdulillah selesai. Nah, jadi ini bisa dikondisikan sih, karena setiap aplikasi atau berhubungan sama sistem itu pasti ada perbedaan. Tidak mungkinlah semua itu menjadi super admin, itu sangat-sangat tidak mungkin. Dalam dunia manapun yang berhubungan dengan sistem atau pembagian suatu wewenang itu kan pasti beda-beda ya, begitu gitu kan. Seperti di kampus ataupun di tempat-tempat tertentu gitu kan, kepala keuangan bisa lihat segalanya, tapi untuk staf ya hanya sebagian, tidak bisa yang untuk mengedit ataupun mengupdate, itu tergantung dari kebijakan masing-masing. Oke, saya mohon maaf jika banyak kekurangan, jika ada komen ataupun apa ya, masukan silakan saja di komen. Jika
kepada mahasiswa saya atau siswa saya silakan ketemuan, kita diskusi sama-sama. Biarpun ini masih jauh dari sempurna, mungkin sebagai referensi Bapak Ibu untuk membuat sistem yang lebih bagus lagi ataupun menjadi lebih berguna untuk masyarakat ataupun kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.